Hey, welcome to Hex Outside Room. Oke, di Outside Room kali ini balik lagi bikin konten bareng sama Jokal. Dan ini kita ada di sebuah rumah. Aku nggak tahu sih ini backstory-nya kayak gimana. Mungkin nanti Jokal yang bisa ceritain soal backstory rumah ini. Intinya kita di sini bakal main sebuah permainan ritual horor yang katanya kalau di Jepang permainan ini tuh dipercayai bisa memanggil makhluk astral gitu lah. Nah, nama permainannya sendiri itu adalah Hyakumonogatari Kaidankai. Aku nggak tahu sih artinya itu apa. Tapi yang pasti cara permainannya adalah kalau di versi aslinya itu dibutuhkan 100 lilin. Tapi karena yang main cuma berdua, di sini aku kurangin ya, cuman 13 lilin. Kenapa 13? Ya nabrak mitos lagi, katanya kan angka 13 itu kan angka sakral gitu ya. Akulturasi dengan budaya Indonesia, coy. Betul. Katanya angka ya mitosnya banyak lah tentang angka 13 ini. Itu kenapa kita bikin 13 gitu. Nah, cara bermainnya nanti sepanjang ritual ini aku sama Jokal akan menceritakan pengalaman-pengalaman horor kita dan mencoba gitu untuk memanggil, kan katanya ini game memanggil setan ya. Ini mencoba untuk memanggil sosok-sosok atau hantu-hantu dari pengalaman kita gitu. Katanya kan nggak ada jarak ya, kalau di alam gaib kan nggak ada jarak ya, mau dimanapun kan dia bisa datang. Asalkan gitu. kita menceritakan tentang mereka, maka mereka akan datang. Nah, kata teman kita yang indie home. Nah, katanya kan gitu. Nah, kita coba dengan konsep itu. Jadi nanti aku ceritakan ceritaku dan setiap selesai menceritakan pengalaman masing-masing, kita harus matiin satu persatu lilinnya. Satu cerita matiin satu lilin. Nah, karena di sini ada 13, ceritanya akan dipersingkat aja. Yang intinya adalah kita pengen manggil makhluk-makhluk itu. Intinya di situ. Dan kita lihat apakah nanti di lilin terakhir setelah dimatikan akan terjadi sesuatu. Ya, sekalian pembuktian lah gitu sama Jokal. Oke, so kita langsung aja. Boleh sambil ngerokok nggak, Mas? Boleh. Boleh. Kita akan persiapan, kita nyalain dulu lilinnya habis ini, terus kita langsung start buat mulai ritualnya. Wait, Mas, aku punya dupa, mau dipakai juga nggak? Menarik. Buat tambahan lah ya, dupa. Nanti kita gitu. bakarnya di mana, Mas? Taruh aja di belakang. Kayaknya area belakang ini. Oh, taruh di atas versi itu aja ya? Boleh. Oh iya, sedikit backstory teman-teman. Jadi ini adalah rumah miliarder yang dulu pernah kebakaran, coy. Jadi kebakarannya tuh di bagian belakang di kitchen tuh bahasa Indonesia, dapur. Lah sok ke Inggris bajingan. Di bagian dapurnya, bagian belakang situ itu tuh pernah kebakaran, teman-teman. Cuman kalau mitosnya itu ada yang bilang kalau kebakarannya itu menimbulkan korban jiwa, tapi ada juga yang bilang kalau kebakarannya itu nggak menimbulkan korban jiwa, dan setelah kebakaran itu penghuninya pergi. Agak simpang siur rumornya, namanya juga rumor ya, omongan tonggo kan simpang siur gitu teman-teman. Aku ambil dupanya apa ya, Mas ya? Boleh. Kita tambahin satu faktor lagi nih, dupa. Ini bakar semua aja ya, Mas ya, biar nggak dinyamui gitu. Asal nggak jadi kebakaran versi 2 ya. Waduh. Ya kan takutnya. Nah, kayaknya aman deh di atas versi itu. Oke, udah terbakar semua ya teman-teman ya. Udah terbakar semua. Cool, everything is cool. Oke, persiapan udah selesai dan by the way ini jam 00.21, nggak akan kelihatan. Aku harus maju ke sana dan maghrib banget ya. Ini ritual ya, bukan paranormal experience. Jadi kita harus fokus untuk kalau memang bener ada memanggil mereka. Siapa tahu kan dapat sesuatu yang menarik. So, mau dimulai dari siapa? Aku aja. Oke. Cerita pertama akan kumulai dengan thermal tentunya. Karena akhir-akhir ini setelah aku punya thermal itu dapat banyak hal ya. Kita mulai dari rumah pengusaha, teman-teman. Waktu itu aku nyoba uji nyali di suatu rumah pengusaha yang udah ditinggalkan dari sekitar tahun 2007 dulu. Dan ketika aku coba habis bakar dupa dan aku pakai spirit box, itu emang dijawab. Tapi setelahnya aku tuh denger kayak orang masuk nerobos ke pintu. Aku posisi di kamar, nerobos ke pintu sebelah kanan, dan aku pikir, oh perasaanku doang. Ternyata setelah proses editing, itu ada yang lari dari bawah, naik, dan memang dia nembus pintu gitu.
Tapi anehnya night vision bawah nggak ketangkep, atasnya itu ketangkep, tapi di thermal dia hilang gitu. Kalau nggak salah kayak gitu tuh udah cukup lama teman-teman. Dan habis itu aku pusingnya minta ampun. Jadi jam 3 uji nyalinya aku akhiri. So setelah cerita itu tadi, penunggu yang ada di sini, apakah kamu akan melakukan hal yang sama padaku? Tiup ya. Oke, boleh. Oke. Giliran gue ya. Ini cerita waktu aku udah agak lama ini, berapa tahun yang lalu, coba main ritual minyak Arab. Yang kedua, saya ingatku aku main ritual minyak Arab itu 2 kali. Dan 2 pengalaman tersebut itu jadi pengalaman paling serem selama aku bikin konten di Hex. Tapi aku di sini pengen fokus ke ritual minyak Arab yang kedua. Kenapa? Karena yang paling menarik di situ dari semua videoku yang ada itu adalah waktu main ritual minyak Arab yang kedua, ada salah satu temenku itu kesurupan yang aku nggak tahu apakah itu benar kesurupan pertama. Yang kedua, apa yang membuat dia seperti itu, dan sampai sekarang aku masih mempertanyakan gitu, apakah emang kesurupan itu tuh beneran, karena aku nggak tahu ya, aku juga nggak pernah kesurupan. Tapi yang paling serem dari pengalaman itu adalah bener-bener kerekam jelas dan semua yang ada di tempat itu juga dengar ada suara seorang perempuan itu menangis. Gara-gara waktu salah satu temanku itu kesurupan, semua yang ada di situ baca ayat kursi. Aku nggak tahu apakah itu triggernya, tapi yang jelas setelah ayat kursi dibacakan, tiba-tiba aja kedengaran suara perempuan nangis. Itu jelas banget. Selama pengalamanku berkonten, itu suara paling jelas yang pernah aku dengar secara langsung, dan di video juga kerekam. Sekarang, setelah cerita itu, oh by the way, ini harus aku ceritain juga, itu aku syuting di salah satu tempat wahana rumah hantu Wonderia. Yang sebelumnya aku punya banyak pengalaman di situ, karena beberapa kali aku juga ke sana. Kenapa aku ceritain cerita itu? Yang bikin aku penasaran sekarang adalah siapapun dia yang waktu itu bersuara, siapapun dia yang waktu itu mengeluarkan suara tangisan, kalau memang, tiba-tiba dingin, rasa nggak? Mas ini di sini nggak ada dari tadi nggak ada angin loh. Dari tadi nggak ada angin, tiba-tiba dingin dari belakang gitu. Kenapa kita pilih tempat ini? Karena nggak ada sirkulasi anginnya, nggak biar nggak bagus. mati. Biar nggak mati. Betul. Tiba-tiba angin Saya emang harus diakui Hex ini kalau cerita emang jos sih. Menyenangkan. Aku pun juga vibes happy-ku juga nggak hilang nih kalau dia udah cerita. Oke. Siapapun kamu yang saat itu bersuara memberikan tanda, datanglah ke tempat ini. Aku matiin satu lilin. Langsung ser dari belakang. Oh, yang pintar cerita sih, Mas. Oke. Kalau aku yang cerita vibes-nya jadi lucu gitu. Aku pernah, teman-teman. Jadi ini sekitar 2 atau what the Rekam nggak itu tadi? Nggak tahu. Harusnya sih ya mic-nya jauh ya, tapi ya entahlah. Aku pernah, teman-teman. Jadi ini sekitar 2 atau rekam nggak itu tadi? Nggak tahu. Ini sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, teman-teman. Atau 2 tahun yang lalu, aku lupa. Jadi aku datang ke hutan yang tempat waktu itu kita challenge dulu, Mas. Dan aku bikin challenge untuk diriku sendiri. Kalau aku bisa lempar batu pas 5 kali, aku akan menikahi Mbak Kun. Itu aku asal ceplos, aku ngomong kayak gitu. Nah udah, dilalah lemparan kelima, berhasil. Dan aku mikir kayak, ya elah ini nikahin Mbak Kun gimana ini, bentuknya gimana, nanti bulan madunya gimana gitu, masukin kemana gitu. Bingung Pak Le. Akhirnya aku acting lari, teman-teman. Tapi aku masih stay di camp yang aku bikin, tenda yang aku bikin. Malamnya ada suara orang nangis. Guys, kalian dengar suara itu enggak? Aku nggak tahu ini jam berapa sekarang. Tapi aku kebangun gara-gara suara itu, anjir.
Banyak orang yang bilang itu gara-gara kamu nggak jadi nikahin Mbak Kun, kamu mengingkar janji. Ada juga yang bilang karena itu musang birahi. Tapi suara apa sih itu? Nggak tahu Mas. 2 kali di sana nggak? 2 kali di sana. Kayak suara gitu ya. Nah. Terus malamnya ada suara orang nangis teman-teman. Aku sempat ngerekam, tapi aku diem-diem. Maksudnya aku bisik-bisik, teman-teman kalian lihat nggak itu? Apa tadi? Aku kayak gitu. Tujuannya apa? Karena sepengalamanku ketika aku ngomong keras, suaranya hilang gitu loh. Jadi Mbak Kun, kalau memang kamu ada, tolong datang kemari. Aku matiin satu ya Mas ya. Oke. Ini sih aku ngerasain semakin seru sih buat aku ya. Mungkin nggak ada adegan-adegan kita lari-lari atau di suatu tempat gitu, tapi adrenalinku lumayan nih, walaupun cuma cerita-cerita gini. Oke, lanjut dulu. Aku tuh pernah bikin konten hampir mirip kayak gini, cuman bukan ritual ini, beda. Waktu itu kalau nggak salah aku bikin talking the chair atau berbicara dengan kursi kosong, yang katanya dipercayai kalau pada tengah malam di tempat yang gelap terus kita ngobrol dengan kursi kosong di depan kita, seakan-akan di sana ada yang mendengarkan, itu lama-kelamaan akan muncul gitu. Akhirnya aku cobalah buat main itu. Waktu itu aku tuh memanifestasikan pengalaman masa kecilku, di mana waktu aku kecil itu aku kayak semacam punya teman imajinasi. Tapi di sini teman imajinasinya tuh apa ya? Aku nggak menganggap itu teman gitu. Cuman sesuatu yang aku bayangkan dari kecil ada. Jadi waktu aku kecil aku punya kebiasaan, ini kecil sekitar mungkin SD kelas 3 atau kelas 4. Aku punya kebiasaan sebelum tidur itu aku menceritakan ulang apa-apa yang terjadi di hari itu. Ya di kondisi ya kamar udah gelap, udah tiduran di kasur, udah siap buat tidur, tapi mataku merem, cuman aku terus bicara gitu, bicara sendiri gitu. Aku ceritain tuh hari itu ngapain aja. Cuman selama aku bercerita hari itu habis ngapain aja, mengalami apa aja, setiap malam aku bercerita, aku selalu membayangkan kalau di samping kasurku tuh ada anak kecil sebayaku, detail, yang di kepalaku tuh detail. Dia pakai baju terusan dress gitu, yang lengannya tuh nggak ada, maksudnya bajunya kayak singlet gitu, cuman dia terusan rok warnanya kuning. Cuman aku nggak pernah membayangkan wajahnya seperti apa, yang intinya rambutnya pendek aja, seleher gitu. Nah di konten itu aku coba buat memanifestasikan si anak kecil ini ada di depanku dan aku ajak bicara. Temanya itu kayak bertemu teman masa kecil, temanya gitu. Nah yang paling aku ingat dari konten itu, karena itu pengalaman real, adalah waktu itu aku coba panggil tapi nggak terjadi apa-apa. Aku coba buat manggil namanya dan sebagainya, aku bikin sendiri karakter namanya, aku coba panggil terus tapi nggak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya di akhir video itu aku bilang gini, yaudah deh kalau misalnya ada yang datang ke sini, kasih aku tanda dengan cara matikan lilin yang ada di depanku sekarang. Aku nggak tahu gimana ceritanya, lilin itu benar-benar mati sendiri tanpa dia mati sendiri. Videonya selesai di situ. Aku nggak tahu apakah itu ritual berhasil atau enggak. Aku nggak paham. Apakah memang yang panggil itu datang atau enggak? Aku nggak paham. Tapi yang pasti waktu itu lilinnya apa sih? Apa sih? Waktu itu lilinnya beneran mati. Oke, sekarang kalau memang benar si anak berbaju kuning itu benar ada, atau katakanlah, hei kamu teman masa kecilku, datanglah sekarang kemari. Bener kan tebakanku kan? Ketika dia mulai cerita, anginnya banyak. Kamu lihat abis ini aku cerita, anginnya akan biasa aja gitu loh. Oke, aku akan mulai cerita. Apa sih ini? Ini lo lihat. Ini terus. Merinding. Bisa panjang dari tadi aku cerita, dari tadi buluku berdiri semua, Cok. Ada satu cerita, coy. Saya nyoba buat uji nyali di suatu bangunan bekas karaoke. Ini aku bener-bener nggak tahu backstory-nya kayak gimana tempat itu. Suatu ketika aku mulai nantang-nantang, itu di kamera aku tidak nyadar tuh. Aku mau ambil ERT di belakang itu kan nggak nyadar. Kamera kan di depanku dan itu aku sendirian. Dupa yang ada di depanku itu gerak,
Geser. Kurang lebih kayak videomu yang dulu tuh, aku lupa video yang mana, tapi ada tuh. Poltergeist ya? Kurang lebih kayak gitu. Oke. Gerak, seret. Aku nggak nyadar tuh, baru nyadar di proses editing. Dan setelahnya, tuh aku pakai dupa hijau tuh, bukan dupa kayak gini nih. Ini kebetulan aku punya dupa yang ini. Setelahnya, aku nyoba tidur kayak uji nyali biasa. Nginep di situ kan. Nggak ngerasa gimana-gimana sebenarnya. Paginya, aku tuh ngerasa kayak mual gitu. Terus aku muntah. Dan pas proses editing, ternyata ada sesuatu yang bergerak di thermal terutama. Masuk ke badanku. Dan itu, wow. Masuk? Iya. Dia jalan gitu, merangkak gitu. Habis itu aku tidur posisi katakanlah aku tidur gini. Dia jalan ke sebelahku. Thermal. Terus dia masuk, di thermal. Kayak gitu. Nih di thermal gimana nih? Apakah siapa dari tahu tadi? kita dapatnya? Siapa tahu. Nah, Kita kalau kayak gini kan kita nggak tahu. Ngerasain doang, kan? Kita cuma ngerasain doang. Siapa tahu dapat tuh. Dia masuk gitu. Paginya terus muntah. Itu siapapun yang merasuki Jokal. Siapapun yang merasukiku, tolong surupin aku lagi dan buat aku benar-benar KO. Jangan pas aku tidur dong, kalau berani dong. Sekarang gitu loh. Ini kira-kira ada yang masuk nggak? Ini thermal gimana? Bisakah kamu diandalkan? Buat aku kerasukan yang parah. Jangan muntah-muntah dok. Lebih ke sompral ya. I always sompral. Bahasa Inggrisnya apa ya sompral ya? Tiup ya? Nah. Oke, cool. Nice. Menarik, semakin menarik nih. Aku baru sadar si Jokal pakai thermal nih. Siapa tahu nih. Ya. Oke, kita lanjut ke ceritaku. Ini agak singkat aja ceritanya. Satu pengalaman yang menurutku juga paling serem, yaitu petak umpet lentera. Waktu itu aku juga syuting di bekas rumah hantu Wonderia. Sebelum aku ke sana, itu aku kan coba riset dulu ya. Aku udah tahu tempatnya serem. Wonderia ya serem gitu. Buat aku udah pasti serem, apalagi rumah hantunya. Dan itu pertama kali aku datang ke rumah hantu itu. Nah, aku coba riset dulu, cari-cari tahu sampai ketemulah salah satu videonya kisah Tanah Jawa. Ternyata dia udah pernah datang ke tempat itu. Terus menurut ceritanya, katanya penunggu tempat itu adalah sosok seorang nenek-nenek. Secara postur dia ini agak lumayan pendek dan rambutnya panjang. Nah, nenek-nenek ini itu penunggu dari rumah hantu tersebut, katanya gitu. Nah, waktu aku bikin konten petak umpet lentera ini, aku agak lumayan sompral. Aku coba buat apa ya? Agak itu suara nafas, Cuk. Iya. Gitu. Kenapa selalu gangguannya pasti kamu ya Mas ya? Wah gila, ini Kenapa kalau aku kok biasa aja gitu? Gila, ini kenapa selalu di kamu gitu loh? Kenapa ketika kamu cerita gitu selalu ada gangguan? Aku nggak tahu, Cok. Yang ngikutin aku banyak kali ya. Nah ini, jangan-jangan aku sompral gitu yang kesurupan kamu nih abis ini. Oh jangan tuh, jangan tuh. Oke. Penunggunya adalah nenek. Waktu aku main petak umpet lentera itu, aku agak sompral karena ya aku pengen ada efek lah gitu, ada yang serem lah gitu lah. Jadi aku di situ kan ada, pernah ke situ kan ya? Pernah. Ada apa ada kursi kan, kursi goyang kan. Aku tuh bilang gini, ini kursi goyang nih, nah neneknya duduk di situ gitu. Aku sompralin gitulah. Yang di luar logika aku, dan waktu itu aku bener-bener takut banget, takutnya luar biasa takut adalah ketika giliranku masuk ke rumah hantu itu buat cari lentera yang udah disembunyiin. Aku masuk sama Pota berdua. Kita masuk bawa lentera buat mencari lentera yang satunya. Waktu baru masuk di belokan pertama, itu aku denger ada suara langkah orang lari di dalam wahananya. Padahal teman-temanku yang lain itu yang main itu di luar semua. Kan giliranku masuk nih berdua sama Ponta. Di situ aku pas uji nyali juga kayak gitu loh, dengar suara langkah loh. Iya, tapi kalau aku di atas loh. Aku datang sebelum kamu Mas. Aku datang sebelum orang lain bikin konten di situ. Di atas. Gentengnya. Oh di gentengnya. Dek. Ya sering dilempari juga pas aku bakar dupa gitu. Toer digituin. Kamu tahu di situ ada ini nggak? Apa? Kain hitam. Iya yang tahu dari atas. Nah itu suara larinya itu di daerah situ. Kalau gitu. seingatku. Aku ujinya deket mumi dulu. Zamanku masih ada mumi. Di waktu aku udah nggak ada tuh. Waktu aku udah nggak ada mumi. Di tikungan waktu ada itu kain hitamnya itu ya memang di kain hitamnya itu kan itu tikungan tuh ya belokan ya. Aku berhenti sama Sponta karena kaget kan ada orang lari di dalam kan. Waktu berhenti lentera yang aku bawa itu mati, tiba-tiba aja mati gitu, mati, repot kan. Yaudah taruh mau dibuka buat dinyalain korek. Waktu baru mau dinyalain korek, lagi nyari korek nih di kantong, lagi nyari korek, lentera nyala tanpa kena api. Mati, udah mati nih, mati, nyala. Saya pertanyaannya, kamu pakai minyak Zippo apa bukan? Bukan dong, minyak tanah.
Minyak tanah? Pakainya minyak tanah. Impossible, nggak mungkin. Minyak Zippo masih mungkin. Itu makanya, Pun kok nyala Pun? Gitu. Ada sama Ponta tuh. Terus Ponta, Mas, keluar yuk Mas. Yaudah keluar yuk. Aku tutup, mati. Mati lagi. Tek, mati. Waktu aku berdiri, di depanku persis. Jadi ini belokan 1, belokan 2. Oh, iya. Di belokan kedua, kayak orang ngejar. Wah, tak lucu sih Pun. Yuk. Wah, aku langsung lari keluar sama Itu temanmu yang lain bukan? Enggak ada. Ini sumpah demi apapun. Enggak ada orang di dalam situ. Sumpah demi apapun. Itu pertama kali aku kesana. Dan menurutku, hal paling gila yang pernah terjadi sama aku secara langsung, yaitu Lentera hidup sendiri, terus ada jejak kaki, lari kayak ngejar ke arahku. Sekarang, kalau emang benar, suara langkah itu yang nyalain lenteraku, itu adalah nenek penunggu dari rumah hantu Wonderia. Aku minta nenek tolong datang kemari. Iya. Oke. Kamu tahu nggak dari tadi itu yang di kepalaku? Ini yang di kepalaku doang ya. Apa? Kepalaku doang. Itu dari itu tangga itu, di tangga itu tuh. Mas, aku pun nyadar loh. Kamu cerita, aku dilihat kesini apaan tuh. Terus aku nyari kayak gini mau tak lempar gitu kan. Oke lanjut. Paragon, ingat ada yang bun di situ, yang lompat. Nah itu, ini aneh banget. Itu aku coba dia pakai ERT di Paragon itu, di lokasi dia melakukan tindakan itu kencengnya minta ampun. Tapi electric field-nya 0, magnetic field-nya kenceng. Yang jadi pertanyaan, dia dapat daya dari mana coba kalau electric field-nya 0? Ketika aku arahin ke tiang listrik, memang electric field kenceng, magnetic field-nya juga kenceng. Ini kamu nggak pengen manggil yang bun itu? Nah, nggak pengen manggil itu kan? Panggil sekalian, ya apa? Aku udah belum masuk nih ke cerita aja. Ketika aku pakai spirit box, aku tanya, Mbak, karena aku baru sekilas baca ya, itu siapa yang melakukan tindakan itu di Paragon gitu kan. Aku tanya, Mbak, namamu siapa? Aku agak lupa. Terus dijawab. Tapi aku nggak terlalu kedengeran di lokasi. Seperti di video-videoku sebelumnya, aku nggak terlalu kedengeran ketika aku pakai spirit box. Tapi ketika proses editing, kok dia bilang namanya seperti itu? Namanya, ini nggak apa ya disebut ya, namanya situ. Dulu, udah dijawab kayak gitu. Tipikal cewek banget kan. So, Arwah, kalau kamu dengar ceritaku ini, kenapa kamu tidak datang ke sini dan kita bikin konten bareng lagi? Aduh, merasa diawasi aku dari belakang. Oh, bukan cuma aku ya. Aku juga ngerasa kayak gitu sebenarnya. Ini kalau aku pengen ngarang aja ya. Nggak ada ngarang nih. Itu ada yang berdiri di lengkungan tangga. Ya udah berdiri aja gitu sih. Oke, lanjut. Cerita berikutnya, cerita soal penumpang ketiga. Ini cerita berkali-kali aku ceritain. Sayangnya nggak kerekam di kamera, dan waktu itu emang lagi belum syuting, belum mulai bikin konten. Kejadiannya tepat sebelum bikin konten dan akhirnya gagal bikin kontennya. Itu adalah ketika ada beberapa orang temanku waktu itu ngelihat sesuatu. Aku nggak tahu apakah itu benar atau enggak yang lihat mereka. Lebih dari satu orang BTW yang lihat ya. Waktu di hutan, baru nyampe tempatnya, itu mereka ngelihat ada sosok katanya. Tangannya tuh panjang, kayak apa ya, kayak kera mungkin atau lutung kali ya. Lutung, tangannya panjang. Dia itu jongkok, terus tangannya itu satunya narik daun pohon pisang. Jadi narik gitu. Di situ aku nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Yang lihat temanku dan aku nggak bisa memverifikasi hal itu apakah itu nyata. Tapi namanya di tempat waktu itu kayak gitu ya, dan kita semua waktu itu emang penakut semuanya. Ya kita takut, terus kita cabut dari sana. Waktu cabut kita itu naik 2 mobil karena banyak orang. Jadi ada 2 mobil di situ. Nah aku 1 mobil sama temanku. Jadi ada 1 mobil itu cuma 2 orang. Aku sama temanku 1 lagi. Yang lain itu ada di mobil belakangku. Ada sekitar 4 orang di 1 mobil itu. Nah, waktu perjalanan kita mau keluar dari sana, itu tanjakan, medannya tanjakan ke atas. Waktu perjalanan naik, itu aku ngelihat ada kabut. Tapi kabut ini itu anehnya cuma di satu area aja gitu. Dan itu persis ada di tengah jalan, di depan mobil kita. Dingin lagi dari belakang. Nek misalnya kau sing cerita ki selalu kayak gini. Tiba-tiba dingin lagi dari belakang. Iya, selalu ada angin gitu loh. Why? Terus aku nanya nih sama temanku, kok berkabut ya gitu. Hah? Kabut? Mana? Gitu. Dia bilang gitu. Itu di depan ada kabut. Tapi kok kabutnya cuma satu area doang. Itu aku lagi ngomong kayak gitu tuh. Kan karena mobilnya sambil jalan, kita nabrak kabut itu. Tepat waktu mobil yang lewatin kabut itu, ada suara kenceng banget dari atap mobil.
buak gitu. Kalau aku bisa gambarin, mungkin kira-kira kayak suara buah kelapa nih jatuh dari pohon kena atas mobil. Kesannya kayak gitu soalnya, sekencang itu. Brak gitu. Kaget aku sama temanku. Teriaklah kita. Teriak, buru-buru, cepet keluar dari sana. Karena itu udah suatu hal yang aneh. Sampai di depan, sampai di luar area hutan itu, teman-temanku yang ada di belakangku, mobil di belakangku, mereka itu langsung jejerin mobilnya sama mobilku. Langsung mereka bilang, di belakangmu siapa? Gitu katanya. Apa nih? Gitu kan, kita panik. Keluarlah kita. Mereka mulai cerita. Katanya, persis waktu aku teriak sama temanku ini di mobilku itu. Karena kita takut banget teriaknya sekencang itu. Bener-bener teriak sekencang itu. Waktu kita teriak, mobil belakang tuh denger kita teriak. Tapi mereka ngelihat juga, selain aku berdua sama temanku di mobil itu ada satu lagi penumpang di kursi tengah. Dan dia itu kalau dari belakang cuman kelihatan siluet kepalanya doang. Jadi dari POV-nya teman-temanku yang ada di mobil belakang itu melihat ada 3 kepala di sana. Kepalaku, kepalanya temanku yang lagi nyetir, sama kepala satu lagi yang duduk di seat tengah, di kursi tengah. Nah karena waktu itu mobilnya itu guncang, jalannya kan nggak rata ya. Itu kepalanya gini kalau dari belakang. Gitu. Dari belakang siluetnya kelihatan kayak gitu. Mereka panik. Dan ini yang lihat nggak cuma satu orang. Empatnya yang ada di mobil belakang itu semuanya ngelihat. Dan kalau digabungin rantainya ya, ada kabut di tengah jalan, kita nabrak kabut itu, terus ada suara sesuatu yang jatuh keras banget, terus gitu kan? Atau semacam itu. Terus ada suara sesuatu yang jatuh keras banget, terus gitu kan? Kelamaan. Kedip apa, Cok? Hah? Itu kedip-kedip barusan apa, Cok? Sumpah gak bohong aku. Sumpah. Wah, orang mampus kita. Please, jangan orang tak tunjukin ya. Ini sumpah, Cok. Iki rak double aku, Cok. Orang mampus kita, Mas. Iki aku rak halu deh, sumpah. Demi apapun. Ada yang kedip di lengkungan itu ada kedip. Ada kedip-kedip cahaya putih tadi. Oke, kalau udah dari durasi pertama kamu lihat itu sampai sekarang dia nggak ngerespon lagi, berarti itu mungkin setan kali ya. Tapi kalau misalnya dia ngerespon, dia datang ke sini dan boy, waduh. Entahlah itu apa. Tapi malah justru kalau kayak gitu kan aku nggak takut malah. Tapi kalau suara-suara tadi lumayan tuh, agak serem. Kalau barusan yang aku lihat aku nggak takut malah. Aku mikir kalau misalnya tiba-tiba langsung ada orang salah paham gitu kan ya. Itu tiba-tiba langsung masuk gitu mengganggu. Waduh, suram balik. Ya, seenggaknya kita berdua lah ya. Sekarang, kan aku nggak tahu itu apa. Dan itu makhluk apa. Siapapun kamu, kalau kamu emang dengar cerita ini, dengar cerita aku, dan merasa terpanggil, datanglah kemari. Datanglah kemari, datanglah kemari. Ya, kita agak percepat sedikit, sepertinya kondisi sudah mulai. Oke, jadi aku RSK Tayu Pati sering ku ceritakan. Aku harap penghuni-penghuninya datang semua ke sini. Aku juga pernah tuh. Oh iya, kamu pernah kesana. Iya, aku ya? pernah kesana. Kamu video pertama aku udah masuk ke ambulannya, kamu masuk ya? Aku masuk. Gila, keren. RSK Tayu, aku sangat merindukan sensasi bergetarnya hebat di situ, hampir pingsannya, dan pulang dari RSK Tayu itu aku ngerasa kayak diawasi di tiap-tiap sudut ruangan. Jujur aja, tadi aku di sini juga ngerasa awal-awal aku mulai on cam di sini, tapi sekarang aku mulai I don't know, kayak agak jengkel. Bukan jengkel, aku kayak udah mulai terbiasa gitu loh, Mas. Sekalian dong ya. Ya, kurang lebih gitu. Sekalian dong, Bu, aku dikasih suasana atau feel yang kayak di RSK Tayu dulu, diawasin gitu, yang sampai aku merinding parah, sampai aku gemetar hebat gitu. Please, matiin. Ini agak sedikit lumayan singkat aja, nggak usah terlalu panjang. Kondisinya, ya gitu. Aku yakin sih dengan semua cerita ini atau dengan aktivitas yang kita berdua lakukan di sini sekarang, harusnya hal-hal yang tidak terlihat, kalian semua yang tidak terlihat, aku yakin semuanya udah banyak di sini. Harusnya, entah itu yang ada di sini, yang ada di luar, atau yang kita panggil tadi, harusnya. Sekarang, aku cuma pengen satu hal,
buktikan wah langsung angin Kenapa selalu nek pas kamu ya langsung mau cerita pas ada angin gitu loh. Sekarang. Apakah vibe saya tidak horor? Apakah saya tidak pantas jadi YouTuber horor? arahnya dari kamar itu tuh, dari sana ke kamar itu tuh selalu angin. Iya. Padahal outdoornya itu di sana. Outdoornya di sebelah situ padahal. Outdoornya Itu ada pintunya di di sebelah sana. situ tuh. Aduh, nggak ngerti. Itu ruangan by the way. Itu ruangan. Tutupan Nggak semua ada, itu. Panas dalam situ. Iya, nggak ada ventilasi sama sekali dari sana. Harusnya. Ini aku merinding. Parah nih, lihat Oh ini. iya, parah. Ini terlalu parah. Merindingku terlalu parah ini. Kalau kalian memang berada di sini, buktikan, beri kami tanda apapun itu bentuknya. Jika memang kalian ingin menampakkan diri, tampakkan ke kamera. Itu aja sih. Itu aja. Sebetulnya itu udah cukup. Makin gelap, Cok. Iya, makin gelap. Wonderia sedikit menambahkan cerita Mas Alvin sebelumnya. Kalau aku uji nyali di situ, aku uji nyali di dekat Mumi. Di dekat Mumi dulu masih ada zamanku tuh. Kalau sekarang udah rata semua dengan tanah. Di Mumi itu, hal yang ku alami itu sama persis seperti yang dialami Mas Alvin. Suara langkah kaki. Bedanya dia suara langkah kakinya berani di area yang sama kayak dia. Kalau aku di atas genteng. Sip. Yeah. Alright, what the fuck is that? Dan sebenarnya temanku juga ngalami hal yang sama gitu. Wonderia. Kalau nggak salah Al yang cerita itu. Itu di atas digebrak dia. Doer gitu. Atasnya itu kan seng. Dari tadi berhubung di sini tuh what the hell? Ya. Oke. Berhubung di sini tuh banyak banget suara-suara aneh. Mbok kasih dong suara ledakan satu gitu. Pecah kayak atau apa kayak. Kalau memang kamu ada di sini sekarang, tolong kasih tanda. Seperti di Wonderia sebelumnya. Ya, yang terakhir sebelum permainan selesai. Katanya setelah permainan selesai dan semua lilin mati, akan ada yang datang. Sebenarnya aku yakin ya, harusnya memang udah ada yang datang. Oh iya, ini adalah pertama kali aku bermain ritual horor. Bahkan ini aku mainkan sebelum ada channel Hex. Ini channelku yang pertama kali aku bikin konten di YouTube. Katanya OIC itu ada penunggunya. Jadi siapapun atau dimanapun, dari manapun main OIC itu harusnya yang datang adalah iblis penunggu dari OIC itu sendiri. Itu mitos dari permainannya. Jadi penunggunya cuma satu, yang datang juga hanya itu aja. Mau siapapun yang mainin seharusnya. Bukan penunggu tempat dari dimainkannya mainan itu. Nah, waktu aku main Oja, entah bagaimana permainan itu pada akhirnya bergerak dengan sendirinya. Karena waktu itu aku main 3 orang dan 3-tiganya bilang nggak ada yang gerakin. Di situ mungkin masih bisa ya salah satunya jahil aja, tapi nggak ngaku. Tapi yang anehnya adalah ketika kita nanyain pertanyaan terakhir yang kerasanya kayak gerak sendiri itu, jawaban dari pertanyaan siapa namamu itu dijawabnya dengan 2 huruf aja, yaitu O sama Z. Habis itu ditanyain soal umur, kalau nggak salah umurnya 6 sama 0. Kita waktu itu yang mainin semuanya rasanya takut karena kondisi semakin tidak menyenangkan lagi. Yang tadinya cuma ketawa-ketawa takut-takut jadi takut beneran. Terus akhirnya kita bikinlah kayak closing videonya gitu. Nah, waktu closing video kita closing tuh di rumah, di dalam rumah. Tiba-tiba aja listriknya mati waktu lagi closing tanpa ada skenario sama sekali. Itu di luar skenario semuanya. Waktu kita lagi menceritakan apa yang tadi terjadi, tiba-tiba mati. Masih kerekam di kamera waktu listriknya mati. Terus kita nyalain. Habis kita nyalain, ada salah satu temenku coba cari tahu soal OIC ini dan nemulah satu artikel yang menjelaskan bahwa ada penunggu dari OIC yang namanya tuh Oz atau OZ. Gila. Pertanyaanku waktu itu adalah, semua yang main waktu itu nggak ada sama sekali yang tahu bagaimana cara bermain OIC, dan nggak ada satupun dari kita yang pernah riset soal OIC ini. Cara mainnya aja nggak tahu gimana caranya. Tahu kalau penunggu OIC itu namanya Oz. Untuk menjawab apakah ada salah satu dari aku sama temanku yang menggerakkan itu, mungkin bisa dijawab dengan Oz ini. Nggak ada salah satu dari kita tahu nama Oz ini. Tapi kenapa jawabannya bisa seperti itu? Sebenarnya OZ ini tuh
arahnya akan ke Azazil, yang itu adalah salah satu nama iblis. Kalau emang bener ada, ini tingkatannya udah iblis nih, bukan hantu. Kamu kenapa kok jadi terdiam sekali? Aku mencoba untuk bengong biar kesurupan. What the fuck? Kalau emang bener OZ ini ada, dimanapun kamu, datanglah kemari dan berikanlah tanda keberadaanmu. Udah tinggal satu lilin dan kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Aku pernah suatu ketika, waktu itu udah cukup lama tren spirit doll itu lewat ya, tapi aku pengen coba dengan Spirit doll? ya, boneka. Spirit Boneka doll. voodoo gitu? Bukan, beda. Ini boneka biasa gitu, tapi bentuknya kayak bayi biasa gitu kan. Nah terus itu dianggapnya bisa hidup. Aku coba spirit doll ini, aku beli di suatu toko online dan aku coba kubur di pemakaman yang menurutku memang angker banget. Di situ pertama kalinya aku dapat penampakan pocong di kuburan itu. Jadi menurutku kuburan itu kencang banget dan dulu EMF itu kencang banget sampai level 5. Aku coba kubur bonekanya sehari. Besoknya itu aku ambil lagi. Dan tiba-tiba malamnya dia nangis bonekanya. Dan ketika aku samperin, ternyata suaranya hilang. Padahal ketika aku ambil dari kuburan dan aku review, itu kelistrikannya aku cabut semua. Tapi EMF-ku itu kenceng banget. Dulu belum punya ERT, masih EMF. Itu kencengnya minta ampun. Dan ketika aku bawa itu ke teman-temanku yang indigo, teman-temanku yang ahli tarot dan punya kemampuan-kemampuan. What? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Sepertinya datang beneran ya.